Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembuatan larutan dari kelompok 1 Praktikum Kimia Dasar THPA. Dan ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Sebelumnya, apa sih tujuan dari praktikum ini? Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat larutan yang benar dari bahan padat dengan satuan konsentrasi tertentu. Oh iya, sebelumnya, larutan itu apa ya? Jadi, larutan adalah campuran yang homogen dari dua zat atau lebih yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Lalu, satuan konsentrasi larutan itu apa ya? Nah, yang sering kita dengar adalah seperti molaritas, molalitas, dan persen bobot. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang molaritas, dan persen bobot serta bagaimana cara pembuatan larutan dari bahan padat yang benar, yuk saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Zafran R. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan larutan NaCl 3 molar 300 ml. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, yaitu alat gelas 300 ml, sendok, bahan air, dan garam. Selanjutnya kita siapkan gelas 300 ml dan masukkan NaCl atau garam sebanyak 53 gram dengan ukuran 1 sendok 10 gram. 1 2 3 4 5 0,3 dan kita tambahkan sedikit air dan kita aduk. Sampai dia dapat. Diaduk hingga NaCl larut dengan sempurna dan tidak ada endapan yang tersisa. Tambahkan air sampai dengan didapatkan volume akhir 300 ml. Diaduk kembali larutan yang telah mencapai volume 300 ml tersebut menggunakan sendok. Jadilah larutan NaCl 3 molar sebanyak 300 ml. Jadi itulah langkah-langkah pembuatan NaCl 3 molar 300 ml. Demikian dari saya Muhammad Akila Zafran R dengan NPM 215051005. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah pembuatan larutan gula pasir atau sukrosa 0,5 mol sebanyak 150 gram. Yang pertama harus kita lakukan tentu saja menyiapkan alat dan bahan ya teman-teman. Yang pertama ada air, ada gula sebagai zat terlarut ya teman-teman, kalau air sebagai zat pelarut. Lalu ada sendok aduk atau pengaduk. Lalu ada timbangan digital dan gelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah,
Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari bobot gula pasir yang diperlukan untuk membuat larutan gula pasir 0,5 mol sebanyak 150 gram. Caranya dapat dilihat pada gambar berikut, teman-teman. Nah, dari gambar tadi sudah jelaskan cara perhitungannya dan didapatkan bobot gula pasir yang diperlukan adalah 25,65 gram atau dapat dibulatkan menjadi 26 gram. Setelah kita mendapatkan bobot gula pasir yang diperlukan, langsung saja yuk kita ke langkah-langkah pembuatan larutannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghidupkan timbangan digitalnya ya teman-teman. Lalu kita letakkan gelas sebagai wadah zat terlarut dan kita nolkan. Lalu kita masukkan gula pasir sebagai zat terlarutnya sebanyak 26, karena tadi dibulatkan ya teman-teman, dari 25,65 gram kita bulatkan menjadi 26 gram. Nah, ini sudah 23, jadi kita sedikit-sedikit agar akurat ya teman-teman. Nah, apabila sudah mencapai bobot yang diinginkan, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita nolkan ya teman-teman. Setelah itu kita timbang gelas yang baru sebagai wadah dari zat pelarutnya. Lalu jangan lupa kita nolkan dan kita masukkan sebanyak 150 gram air atau zat pelarut. Jangan sampai kelebihan ya teman-teman. Nah, ini sudah 124, jadi kita pelan-pelan agar tidak lebih. Sudah 140. Nah, tepat 150 gram. Lalu kita sisihkan juga ya teman-teman. Lalu kita nolkan kembali dan dimatikan. Nah, kita sudah dapatkan nih teman-teman berat dari zat pelarut dan zat terlarut. Berbeda ya teman-teman dengan pembuatan molaritas yang tadi. Kalau yang tadi 300 ml itu sudah campuran dari NaCl dan air, sedangkan dalam molaritas 150 gram hanyalah zat pelarutnya saja ya teman-teman. Nah, setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melarutkan zat terlarutnya dengan sedikit air dari zat pelarut. Kita tambahkan ya teman-teman. Mengapa sih harus dilarutkan terlebih dahulu? Karena agar zat terlarutnya dapat larut dengan sempurna dan tidak meninggalkan sisa ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai tidak terjadi endapan, karena sesuai dengan pengertian larutan yaitu campuran yang homogen. Artinya dia tidak mengendap ya teman-teman, harus menyatu dengan sempurna. Apabila dia hanya dicampurkan seperti ini dan gulanya masih mengendap seperti ini, itu artinya bukan larutan karena dia belum larut ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai dia larut dengan sempurna. A few moments later. Nah, setelah zat terlarutnya sudah dirasa sudah larut dengan sempurna, selanjutnya kita dapat masukkan zat terlarut ke dalam gelas yang berisi pelarut tadi ya teman-teman. Kita masukkan semua dan pastikan tidak ada yang tersisa sama sekali ya teman-teman. Nah, dengan dilarutkan terlebih dahulu seperti tadi, dia akan memperkecil kemungkinan untuk gula tersisa di dalam gelas ini ya teman-teman. Nah, lalu juga menjadi lebih mudah mencampur dengan pelarutnya, seluruh pelarut yang ada dalam gelas ini teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu kita aduk kembali ya teman-teman, karena tadi ada yang belum tercampur dengan larutan yang sudah kita buat tadi. Jadi kita harus mencampurkannya kembali agar semua pelarut dapat menyatu dengan zat pelarutnya. Nah, jadi ini dia hasil dari pembuatan larutan gula pasir 0,5 mol sebanyak 150 gram
oleh saya Putri Zafira Azahra NPM 21140510003. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuki Panjibrwana. Di sini saya akan membuat larutan gula pasir atau C12H12O11 dengan 10% bobot sebanyak 200 gram. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain, setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita harus menentukan berapa gram 10% bobot dari gula pasir. Dan ternyata didapatkan 20 gram. Setelah itu kita langsung ke langkah-langkah pembuatan larutannya. Yang harus dilakukan pertama kali ialah menimbang gula sampai mendapatkan berat 20 gram. Kita masukkan gula. Kemudian tambahkan dengan hati-hati sampai 20 gram. Nah, setelah didapat 20 gram, kita harus menimbang lagi air sebanyak 200 gram. Sebentar, saya siapkan airnya. Kita nolkan dulu timbangannya, kemudian masukkan air sebanyak 200 gram. Nah, setelah didapat 200 gram air, lalu kita campurkan air dengan gula. Larutkan, maksud saya. Kemudian aduk air dengan gula sampai homogen atau tercampur. Setelah terlarut, kita tambahkan air ke dalam larutan yang sudah dibuat. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar homogen atau tercampur dengan sempurna. Setelah tercampur sempurna, kita dapatkan larutan gula dengan 10 gram persen bobot sebanyak 200 gram. Demikian dari saya, itu tadi adalah langkah-langkah pembuatan larutan gula. Saya Yuki Panjibrwana, sekian, terima kasih.